Oke, selamat malam, atau mungkin lebih tepatnya selamat tengah malam ya, jam 1 subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni di Doni Rafael Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing kembali ya, lanjutan video sebelumnya. Dimana di video sebelumnya yaitu yang berjudul lebih baik mining Bitcoin atau trading Bitcoin. Oke, nah untuk di video kedua ini kita akan sharing tentang bagaimana cara memulai untuk menambang Bitcoin. Oke, video ini sangat cocok untuk pemula ya, yang masih kebingungan untuk melakukan mining Bitcoin menggunakan VGA ya. Jadi di sini saya akan coba jelaskan step by step-nya ya. Yang pertama, teman-teman harus survei dulu ya, harus survei ingin membeli VGA apa. Kalau saya sih biasanya masuk ke situs ini ya, Enter Computer atau Vira-Indo. Di sini kita bisa lihat ya jenis-jenis VGA apa yang akan kita gunakan untuk menambang nanti ya. Oke, silahkan ditentukan ya, harga VGA nggak ngotak memang betul ya. Ini sangat-sangat mahal, tidak disarankan untuk saat ini untuk beli VGA yang digunakan untuk menambang Bitcoin ya. Lalu alternatifnya bagaimana? Alternatifnya ya yang saya lakukan saat ini adalah menambang menggunakan laptop. Loh, memang laptop bisa digunakan untuk menambang atau mining? Jelas bisa, nanti saya akan coba jelaskan ya. Jadi saran saya kalau teman-teman ingin menambang Bitcoin ya, itu mulai dari VGA seri RTX. Kalau untuk VGA yang digunakan untuk PC, itu seri RTX, beberapa seri RTX ya, khususnya di seri 3060 ya, itu sudah mulai di limit hash rate-nya ya, jadi mulai dicekek. Karena apa? Karena biar gamer itu bisa mendapatkan VGA, karena di pasaran ini VGA diborong sama miner seperti itu. Nah, tahapan awal adalah teman-teman bisa buka situs yang familiar ya, yang banyak digunakan untuk melakukan mining ya, namanya NiceHash ya. Nah, di NiceHash ini kita bisa melakukan penambangan Bitcoin. Cukup stabil ya, meskipun kalau pengen lebih stabil lebih baik pakai sistem operasi atau OS yang memang digunakan secara khusus ya untuk melakukan penambangan Bitcoin. Jadi tidak berjalan di atas sistem operasi Windows ya, seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan mining, kita cek dulu di sini ada yang namanya profitability calculator. Jadi ya teman-teman silahkan dicek dulu nih, rencana mau beli VGA apa ya, atau mungkin bisa membanding-banding ya. Di sini kita masukkan mata uang kita rupiah ya, electric cost di kita ya saya masukkan kurang lebih 1.500 rupiah per KWH ya. Misalkan teman-teman ingin melakukan penambangan menggunakan laptop yang VGA-nya seri 3060 ya, yang satu lagi 3070 ya, disarankan seri 30 sekian ya. Oke, kita bisa cek calculate kira-kira profit per harinya dapat berapa sih. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini, dimana kalau kita menggunakan VGA seri 3060 ini kurang lebih per harinya dapat 48.000. Kalau menggunakan 3070 ini mendapat 60 ribuan. Tentunya nilai ini akan fluktuatif ya, tergantung harga Bitcoin saat ini ya. Yang dihitung sebenarnya nilai Bitcoinnya, yaitu berapa satoshi ya. Di sini bisa kita lihat ya income kita ya per hari, per minggu, dan per bulan. Jika kita menggunakan RTX 3070, ini yang kita dapatkan per harinya ya, kurang lebih 0,00009 sekian BTC ya. Ini biaya listrik per harinya, saya sudah kalkulasi juga, mendekati ya, mirip-mirip. Kemudian ini profit bersih yang kita dapat
Oke, ya jadi teman-teman silakan kalau pengen ngecek bisa cek di profitability calculator di Neses ini. Bukan hanya Neses sih sebenarnya ya, ada yang namanya HFOS ya. Teman-teman bisa nambang juga di sini, bisa menambang banyak koin ya, bukan hanya Bitcoin saja. Tapi dia harus diinstalkan langsung di hard disk atau di flash drive ya. Kemudian ada Rave OS. Ya, sama ini juga digunakan untuk melakukan penambangan Bitcoin. Lalu ada ETH Miner, ETH Mine kalau nggak salah ya. Nah ini Ethermine ya, sorry. Ini saya sempat pakai di tahun 2017 dulu. Ya, oke. Nah, untuk jenis mining sendiri ada yang disebut dengan solo mining dan pool mining ya. Kalau pool mining itu gabungan dari solo mining ya, digabung nanti menjadi suatu pool, nanti hasil yang didapatkan ya atau reward yang didapatkan akan dibagi secara rata. Oke, nah kita coba silakan kalian bisa teman-teman bisa sign up dulu di situs Nicehash-nya ya. Kebetulan saya sudah sign up. Untuk teman-teman yang belum sign up, silahkan sign up aja, standar kok. Nanti kalau sudah berhasil sign up, kebetulan ini ada ada akun saya yang saya coba ini baru untuk melakukan penambangan Bitcoin menggunakan laptop ya. Jadi ini nilai yang saya dapatkan kurang lebih nambang selama 3 hari ya. Kalau dirupiahkan berapa ya? Kalau dirupiahkan kurang lebih, nah ini selama 3 hari ini sudah dapat 233.000 dengan nilai tukar Bitcoin saat ini ya. Oke. Nah, bagaimana cara memulai untuk menambangnya? Setelah teman-teman membuat akun ya, setelah teman-teman membuat akun, download software untuk menambangnya itu ada di mining kalau salah ya. Download miner or add a site. Asik. Ada di sini ya. Select mining optionnya, macam-macam ya. Ada Nicehash Quick Miner, ya ini 100% aman katanya. Digital Sign and Support. Kemudian ada Nicehash Miner. Kebanyakan orang-orang menggunakan ini. Saya sendiri menggunakan yang ini. Ya. Oke. Nah, kebetulan saya sudah download ya. Nah, buat teman-teman yang belum download bisa download langsung. Ya. Udah. Oke. Nah, ini saya nge-remote laptop saya yang saya gunakan untuk menambang Bitcoin, di mana saya menggunakan VGA dengan seri 30 RTX 3070 ya. Ini laptop GPU ya. Kalau untuk PC ya tentunya lebih besar lagi. Nah, ini estimasi ya, ini estimasi per hari dapat berapa, ini naik turun ya teman-teman. Umumnya biasanya setiap hari itu dapat 0,1 sekian MBTC per day ya. Ini ada nilai yang belum dibayarkan, ini dibayarkan per 3 jam biasanya ya. Nanti akan masuk ke saldo yang aktif ya. Seperti itu. Ini monitoring temperaturnya. GPU saya gunakan untuk mining, tapi CPU saya ini saya matikan karena tidak provide. Nah, kemudian ada yang namanya hash rate teman-teman. Nah, di sini untuk VGA RTX 3070 cukup besar juga ya. Dapat hash rate kurang lebih di 45, ini kurang lebih 2,5 kali lipat VGA RX 570 kali ya, seperti itu. Baik, teman-teman nanti apa yang harus dilakukan? Silahkan download software yang namanya Nicehash Miner ya. Silahkan ini di download ya, di checklist saja. Jangan lupa disabling Windows Defender Real Time Protection and making an exclusion. Kenapa? Karena ini dianggap virus nanti ya.
Jadi teman-teman harus nge-disable window defendernya, khusus untuk yang real time protection ya. Sehingga nanti software ini bisa dijalankan. Nah, bentuknya seperti apa setelah di-download? Ya, untuk downloadnya silahkan. Bisa masuk sini, cari yang installer ini. Ya, di-download saja. Nanti kalau sudah, ini saya coba simulasikan. Ini perangkatnya akan saya matikan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau saya matikan ini GPU-nya pasti akan lebih dingin karena dia tidak melakukan penambangan. Oke. Nah, software-nya ini saya simpan di sini. Ya, di drive D bentuknya seperti ini. Ya, silahkan di-download. Setelah di-download, boleh dijalankan. Jangan lupa window firewall-nya atau di window defender-nya harus di disable atau dibuat pengecualian terhadap software Nesses ini. Nah, nanti muncul seperti ini. Di sini ada dashboard, ada devices, ya, ada benchmark. Ya, kita bisa melakukan benchmark terhadap perangkat yang akan digunakan untuk menambang nanti. Ya, ini ada pluginnya, ini miner-minernya, ada macam-macam, bisa diinstalkan. Ya, untuk Anda yang pemula silahkan default saja terlebih dahulu. Ya, untuk memulainya gimana? Sangat sederhana teman-teman ya. Kalian hanya cukup klik tombol ini saja. Maka si Nesses ini akan menjalankan proses penambangannya. Ya. Nah, untuk yang pertama kali menjalankan, biasanya dia akan melakukan benchmarking yang cukup lama. Ya, setelah selesai maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada sistem infonya, ada config-nya, ada devices-nya. Ya. Di sini saya pakai Intel Core i7, nggak saya gunakan untuk nambang. Ini RAM-nya, RAM tidak perlu besar-besar ya. Nah, yang penting VGA-nya. Ini VGA-nya menggunakan RTX 3070. Nah, ini hash rate yang didapatkan. Nanti akan muncul estimasi ya, current profitability. Ya, sekian. Nah, status ini nantinya bisa kita lihat di handphone. Ya, di Android bisa, di iOS bisa juga. Nah, hati-hati, ini perlu diperhatikan GPU temperaturnya ketika ini sudah jalan, tentunya ini akan meningkat ya, akan lebih panas ya, seperti itu. Nah, algoritma yang digunakan oleh Nesses ini yaitu menggunakan Dagger Hashimoto. Ya, memang kalau untuk menambang Ethereum ya, yang nantinya dikonversikan menjadi Bitcoin, ini menggunakan Dagger Hashimoto. Ya, kita bisa lihat statusnya ya di tampilan atau di dashboard Nesses kita. Nah, di sini estimasinya ini naik turun fluktuatif, tapi berdasarkan beberapa record 3 hari kemarin, rata-rata ini payment per harinya sekitar 60.000 sampai 70.000 kali ya, karena dia naik turun teman-teman ya. Ini sekarang ya 0, sekian, cukup kecil ya. Di sini aktif rig saya ya. Ini untuk yang laptop, jadi akan berbeda dengan yang di akun saya satu lagi yang menggunakan VGA. Oke, di sini ada watchlistnya. Untuk lebih detailnya bisa lihat di sini mining. Ya, ada informasi mining address-nya. Ini alamat Bitcoin saya, wallet saya. Kemudian rig miner, ada informasi rig miningnya. Kemudian ada current actual profitability per day-nya sekian. Ini yang belum dibayarkan, akan dibayarkan nanti setelah sekian jam ya, atau menit. Nah, ini yang sudah saya dapatkan selama 3 hari. Kalau dikerupiahkan menjadi sekian rupiah ya. Kalau ini dibagi 3 ya kurang lebih 70 ribuan lebih ya per harinya. Ini total powernya nggak muncul ya di sini ya. Oke, di sini ada settingan penggunaan performance-nya ya, saya pilih defaultnya high. Ini suhunya, ini pekerjanya nih. Siapa pekerjanya?
RTX 3070 dengan algoritma Degger Hashimoto. Ini hash powernya ya, jadi bukan kilo hash per second ya, tapi mega ya. Kalau teman-teman yang biasanya mencoba menggunakan laptop biasa atau handphone atau cloud ya, cloud mining juga itu bisa dilakukan dengan menyewa perangkat gitu ya, itu biasanya nggak terlalu besar ya. Oke, kita bisa stop dari sini atau kita bisa start dari sini ya. Kita bisa lihat nih, ini menurun nanti tiba-tiba naik lagi. Oke, ada info apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Oke. Ini ada historinya. Oke, di history ini kita skip aja ya, kita bisa lihat lebih detail lagi. Nah, project income mingguannya. Nah, ini estimasi ya teman-teman sekali lagi, karena sudah bisa dilihat di sini saya baru 3 hari aja sudah dapat sekian. Ya, ini memang naik turun, nanti teman-teman perhatikan isinya akan naik lagi. Oke, ini historinya ya, 6 jam ke belakang, 1 hari ke belakang, 1 minggu ke belakang. Oke, ini per 3 jam ya, dapat sekian rupiah ya. Beda-beda nih, rata-rata 7 ribuan, ada yang 8 ribu ya, lihatnya di nilai BTC aja lah, satoshi berapa satoshi ya. Tuh, ada yang sekian, beda-beda. Show more. Oke, beda-beda ya. Di tanggal 5 ini saya ada yang beberapa kali mati ya, jadi oke, untuk withdrawnya ada di sini ya. Kalau pengen ngambil teman-teman ya, hasil dari tambang bisa ditransfer ke, kalau saya ke Indodax ya, bisa ke macam-macam ya, wallet ada Binance ya, dan lain sebagainya ya. Ini masukkan alamat yang ada di Indodax ya, kalau pengen ditransfer ke Indodax ya, nanti di review. Jangan lupa aktifkan Google Authenticator. Oke, kalau pengen deposit bisa masuk ke sini ya. Oke, show BTC address-nya yang munculkan ini, berarti kalau pengen transfer dari Indodax ya ke NiceHash ya, silakan masukkan alamat yang ini. Oke, mungkin itu untuk pengenalan aja dulu. Nanti kita akan coba menggunakan OS yang lain, misalkan pakai Hive OS atau Rave OS ya. Itu seperti apa ya? Kira-kira apakah lebih profit atau tidak ya? Apakah lebih mudah atau lebih sulit penggunaannya? Saya akan bahas di tutorial berikutnya ya. Oke, nah ini berubah lagi ya, 62.000 ya fluktuatif. Tapi ya itu, saya kurang lebih yang saya dapatkan itu per harinya sekitar 60 sampai 70.000 per laptop. Jadi kalau teman-teman punya 5 laptop, ya silahkan dikalikan saja. Nah, apakah itu worth it atau tidak? Ya silahkan coba dihitung-hitung sendiri ya. Berapa lama balik modalnya? Oke? Mudah-mudahan ya, doakan saja Bitcoinnya terus naik sehingga kita lebih cepat untuk break-even point-nya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan untuk pengenalan awal mining ini ya. Ini yang masih sangat-sangat sederhana ya. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa kita diskusi di kolom komentar. Feel free saja ya, kita sama-sama belajar. Oke, itu saja mungkin. Sudah jam 1:30 subuh ya, saya perlu istirahat. Oke, terima kasih sudah mau menyimak ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.